ini mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak pas nih. Kadang muda-mudi itu suruh bantu di biara. Tujuan ya, saya nangkepnya, yang saya tangkap dan saya rasakan. Muda-mudi suruh aktif ke wiara itu supaya nanti kelihatan nama wiara, oh muda-mudinya ada, muda-mudinya besar. Secara brandnya wiara itu ada. Oke. Nah, terus yang kedua, ketika nanti ada acara-acara muda-mudi itu bisa bantu-bantu. Ya. Terus yang ketiga, itu sebagai kayak untuk menjalankan operasional lah. Iya benar. Betul kan? Nah, saya nanya ke teman-teman provinsi, itu yang wiara istilahnya kayak tuntut ke kita. Meskipun bahasanya kurang pas, bukan tuntut ya, kayak minta tolong lah ke kita. Ya kan? Ini bukan berarti ngajain hitung-hitungan ya. Lalu apa yang diberikan wiara untuk muda-mudi? Halo, hari ini saya ditemani oleh pemuda-pemuda luar biasa. Halo Kosidi, apa kabar hari ini? Iya, kabar baik gimana? Luar biasa kok. Biasa ya. Biasa. Ari, apa kabar? Kabar baik Mbak Tia. Oh, kabar baik juga. Nggak ada yang nggak baik-baik saja? Nggak ada. Semuanya baik-baik saja ya? Baik-baik saja. Siapa tahu kan, aduh ada kabar yang tidak baik. Jodoh aman berdua? Jodoh aman. Jodoh aman. Siapa tahu kan jodoh nggak aman, ada yang mau mendaftar untuk kedua orang ini terbuka. Nah, hari ini kita memiliki kesempatan yang luar biasa karena saya bisa bertemu dengan kedua pemuda yang sangat luar biasa juga. Di sini ada Kosidi. Udah kenal Ari? Kosidi, kenal ya? Tahu sih Kosidi, tahu. Siapa sih yang nggak kenal Kosidi ya? Ya, di kalangan khususnya pemuda budayana Indonesia. Nah, Iya, nggak begitu juga sih sebenarnya. Ada yang nggak kenal juga, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sedih. Tapi harus dikenali ya, karena Kosidi ini saat ini sebagai apa kok? Saya kalau di Sekber PMPBI sebagai sekjen, sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal itu ketua umum ya, Pak? Ketua umum. Kenapa kita sekjen? Jabatannya itu karena kan kita organisasi ini konfederasi, nah, di mana keanggotanya itu ada PMP organisasi keanggotaan, makanya ketua puncuk pimpinannya itu seorang sekjen. 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 Sekber PMPBI, sekretariat bersama persaudaraan muda-mudi wihara-wihara budayana Indonesia. Iya betul. Wah, lalas dia. Belum tentu loh semua teman-teman Sekber PMPBI itu. Hafal ya? Iya ya. Saya juga. Aduh. Karena panjang sih ya, Bu ya. Panjang. Terus ada beberapa kata-kata yang disebut PMPBI sebenarnya kan kayak wihara-wihara. Iya, betul. Wihara-wihara itu kan harus double sebenarnya. Oh, itu harus double ya? Bukan sekretariat bersama persaudaraan wihara budaya. Enggak, kan wiharanya banyak itu konfederasi. Oke. Oh, jadinya itu nggak hanya mengenai wihara saja, tapi Iya, harus double ya wihara. kok ya? Wihara. Ini harus dipahami nih, kalau nggak nanti bahaya ini. Terutama untuk sekber pemuda-pemuda yang di luar sana harus tahu. Biasanya muncul di lomba LCT ya. Oh iya, LCT itu keluar ya? Itu keluar. Oh ya, kok itu ada sedikit membahas tentang sekber ya, Mbak? Itu sebenarnya ada batasan umur nggak sih kok kalau ikut sekber, minimalnya umur berapa, kemudian maksimal umur berapa gitu? Oke, untuk ikut sekber sendiri di batasan organisasinya ya, itu kalau dari tingkat PMP sendiri itu sebenarnya dari K1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya, K1 SMP sampai nanti dengan usia 30-an itu masih bisa untuk di PMP ya. Nah, kalau di Sekber PMPBI itu dari dia punya KTP 17 tahun sampai dengan itu 30.
Untuk pasti jadi gabung. pengurusnya Untuk ya? jadi pengurus ketika dilantik. Oh, sebentar nih kok. Mungkin masih ada yang bingung nih perbedaan PMV sama Sekber PMVBI. Itu Oke. apa tuh? Iya. Sebenarnya PMP itu adalah organisasi kepemudaan Buddhis ya kan yang ada di wihara-wihara, terutama di naungan budayana. Nah, Sekber PMPB itu ada sebuah wadahnya supaya nanti PMP-PMP itu bisa saling bertemu, ya kan, belajar, terus terinspirasi satu sama lain. Sehingga nanti bisa sama-sama untuk meningkatkan kapasitas. Oh, jadi bisa dibilang itu gabungannya ya? Bukan gabungan. Induknya yang ini. Induk. Bukan. Jadi tempat komunitasnya untuk Komunitas. Oh, tempat organisasinya untuk berkumpul jadi satu Betul. dengan yang lainnya. Betul. Kalau di gabungan itu nanti kan semuanya jadi ngebul ya gitu ya. Maksudnya jadi satu hal yang badan sendiri kan. Nah, kalau di sektor PMP enggak, itu wadahnya. Jadi setiap PMP itu unik. Itu bisa belajar satu sama lain, bisa punya ciri khasnya masing-masing. Ya kan dari situ tuh dari keunikan itu nanti kita bisa saling belajar untuk toleransi gitu. Oke. Karena dulu Mbak Tia aku tuh pernah punya pengalaman ya. Pengalamannya Jadi, gimana? Sebenarnya aku tertarik sama PMV ya namanya ya, berarti ya kalau di daerah-daerah Iya. gitu ya. Tertarik sama ikut PMV gitu. Cuma waktu dulu itu di tempat tinggal aku itu aku ini termasuk di pemuda yang nggak ada teman seumuran gitu. Jadi gapnya antara Oh, jenjang Aku, usianya berbeda dengan iya, yang lain. jadi aku ini di daerahku ya, di daerahku. Jadi aku ini umurnya yang katakanlah aku SMA, tapi yang lain yang di daerahku, di kampung aku lah ya, di kampung aku itu umurnya masih pada SD SMP kelas 1 kayak gitu. Jadi kita mau ikut PMV jadi aduh nggak ada temen nih Malu-malu. mau join kan, nanti di sana gimana, nanti nggak ada teman ngobrol, itu yang jadi Kendala. Jadi kendala kan. gitu. Makanya dulu join PMV itu kalau tidak salah itu pertengahan kuliah deh, karena baru ada temen yang seumuran kayak gitu. Oh, berarti kalau untuk saat ini kalau pengalaman hari ini bisa jadikan pembelajaran ya kok. Karena bisa masuk dalam sekber itu. Biar bisa ketemu dengan, kalau itu kan pasti jangkauannya lebih luas dong. Kalau PMV kan cuman satu wihara kan. Itu ya. Kalau sekber itu misal di daerah, taruhlah Kabupaten A atau Provinsi A, berarti kan terdiri dari seluruh wihara-wihara dong. Berarti jenjang usianya bisa bertemu lebih banyak Ari. Bisa. Mungkin karena dulu belum itu ya Ari. Iya, belum. Atau juga bisa begini, Rik. Berarti kan Ari yang paling senior di Iya, sana. betul. Ya Iya. kan paling senior di sana. Nah, Ari itu sebenarnya kalau di PMP itu, Ari bisa juga ngajak yang usianya Ari itu untuk aktif di wihara. Mungkin juga ada teman-teman yang usia kamu itu ngerasain hal yang sama. Ya kan Iya. mau aktif, tapi dihadapinya sama anak Betul, iya, itu. gitu Iya, ya. benar gitu itu. ya. Itu jadi ajak temen gitu. Ini seperti kayak contoh VMP yang ada di daerah Lampung, Damacitra. Oh ya. Ya, Damacitra. Itu kan sejarahnya VMP itu bisa terwujud itu ada senior kita juga kan, mantan sekjen juga ya kan, Kopuski itu ya. Dia mau aktif itu sendiri. Akhirnya dia ngajak-ngajak teman kan, 1-2 orang kebaktian. Minggu depan mungkin jadi 2, minggu depannya jadi 4, terus jadi 3 lagi. Tapi dengan ada tetap konsisten yang buat bareng-bareng buat ngajak, sehingga Damacita itu bisa sampai pengurusnya itu puluhan gitu ya. Bahkan sampai itunya sampai ratusan ya, di luar dari total pengurus sama umat ya, umat yang muda-mudinya ya. Gitu. Itu kalau liatin wiharanya, Iya. kamu syok. Kenapa Ya berarti ya? karena sekarang itu jumlah pemudanya dengan luas wiharanya ya nggak terlalu luas. Tetapi di sana, saya kalau Dharma Citra saya tahu karena saya juga pernah ke sana sih. Mereka sistemnya ya ini nih, pemuda. Kadang harus jadi patokan juga. Ya kalau pemuda ya dunianya pemuda. Jangan pemuda kalian tarik ke dunia yang lainnya yang buat mereka nggak nyaman. Kalau di sana itu saya pernah lihat habis puja bakti ya mereka ada
olahraga bersamanya, ada kongko bersamanya, ya dunianya dunia pemuda gitu. Jadi mereka lebih asik untuk berkumpul ketimbang hari Minggu nongkrong di mana, mereka pasti pilihnya nongkrong di Setuju sih, setuju. Jadi memang kayaknya pemuda dengan orang tua itu lebih baik emang ada ibadah sendiri ya. Ada. Jadi misal kayak gini, karena di daerah aku kebanyakan kan yang aktif itu orang tua gitu. Jadi ketika sembahyang namanya orang tua kan, sembahyang, kemudian baca parita lama, meditasi, udah ngobrol gitu. Obrolan pemuda dengan orang tua kan tentu beda kayak gitu. Jadi menurut aku ini yang menjadi alasan pemuda jadi agak minatnya ke wihara berkurang juga kalau seperti ini gitu. Jadi kalau tidak opsinya ya kalau tidak, seharusnya dilibatkan pemuda itu dilibatkan dalam rangkaian sembahyang tadi gitu. Ya. Atau ada ibadah sendiri akan better sih kayak gitu. Ya, betul sih, Ri. Jadi kalau kita pada saat kunjungan ya, itu kita bertanya ke teman-teman PMP, terutama atau sekber PMPB yang provinsinya. Sebenarnya momen-momen yang paling dikangen itu adalah kongko-kongkonya, ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Jadi hal yang paling ditunggu itu ada setelah kebaktian, mereka entah olahraga bareng, kayak tadi Tia bilang ya kan, ada makan bareng gitu ya. Terus ada habis itu dari kebaktian ke rumah temennya itu satu momen-momen yang dimana mempererat tali persaudaraan. Nah nanti di sana itu proses belajar damanya itu terjadi. Rata-rata yang kami amati itu belajar damanya untuk pemuda itu adalah itu lewat pertemanan. Ya, nanti dari pertemanan itu akan melakukan sebuah aktivitas yang baik. Ya kan, contohnya apa? Itu akan olahraga bareng. Nah, olahraga bareng itu mau futsal ya kan, entah itu nanti mau basket ya kan untuk para wanita atau badminton, itu mereka tuh akan mengingat temannya. Ya kan, esensi agama Buddha kan sebenarnya kan kita mengajarkan kepedulian gitu. Benar. Nah kan, nah kita ngajak temen ya kan. Memang kelihatan itu seperti nanti acaranya biar rame, tapi dengan mengajak kayak gitu tuh sebenarnya ada benih-benih kepedulian yang istilahnya langsung aplikatif gitu ya. Bukan hanya duduk mendengarkan dhamma, tapi langsung belajar gitu. Ini loh ngajak. Nah nanti ketika ngajak dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita itu akan istilahnya tumbuh kayak rasa kalau ada yang nggak datang, dia kemana ya? Oh iya. Dia kenapa ya? Benar. Kan ada sedikit. Jadi ada rasa penasarannya ini ya. Ada penasaran yang ingin membantu gitu. Nah, mudah-mudahan seperti kayak gitu nanti setelah rasanya itu muncul ya kan, biasanya teman-teman itu akan melakukan sebuah aktivitas bersama, gerakan bersama gitu. Nah, gerakan bersamanya ya macam-macam kalau di teman-teman PMP ya. Entah nanti itu terkadang mereka akan secara iseng ya, sepengalaman kami itu bersih-bersih wihara gitu ya, tanpa disuruh gitu. Atau nanti akan melakukan sebuah kegiatan sosial ya, entah bagi-bagi makanan gitu. Contohnya biasanya paling senang tuh kalau pemuda suruh begitu ya, yang kerja-kerja gitu. Betul. Karena pekerjaan diselimuti dengan rasa pertemanan. Kok kalau Sidi kan berapa tahun sih kok untuk jabatan di 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun itu kalau kita kalau ngomongin waktu 3 tahun lama loh. Sebenarnya tidak kan ya? Itu nggak tidak. Ngerasa kan? Tidak. Maju lagi nggak? Tidak, karena terbentuk dengan umur. Berarti regenerasi ya. Regenerasi. Kenapa sih kok mau menjadi ketua sekretaris jenderal Sekber PMVBI? Itu kan bagi sebagian orang itu berat ya. Iya. Pasti digaji nggak? Enggak. Apalagi langsung tembak ini. Langsung saya tembak, digaji nggak? Enggak. Membawahi pemuda budayana se-Indonesia ya. Itu apa sih yang kok diharapkan gitu? Kenapa sih mau gitu? Kenapa mau ya? Saya jadi mengingat tiga tahun yang lalu ya. Di pertengahan tahun yang sama di tahun 2020 itu sebenarnya saya nggak mau. Ya kan nggak mau. Curcol ya kan? ini. Iya. Karena itu berat. Iya betul berat. Karena ketika ada satu hal yang
tidak pas di Sekber PMPBI secara organisasi ya, itu pasti kita yang para petingginya itu kena masukan gitu ya. Terkadang masukannya itu pedas banget gitu ya. Itu awal-awal saya nggak tahan, belum nggak tahan. Oh ya, kayak ada perbandingan loh. Dulu zaman saya begini nih, gitu ya. Biasanya kan gitu. Nah, itu kan ada kayak rasa beban ya kan, jengkel gitu ya. Kayaknya gue melakukan suatu perbuatan baik di sini, tapi kenapa masih dapet kayak gitu ya? Itu saya nggak mau gitu ya. Nah, singkat cerita, seharusnya di bulan yang sama, di bulan Mei Juni gitu ya. Kami yang para pengurus itu dipanggil sama Dewan Pengawas ya kan. Ini 6 bulan lagi kita tuh akan munas sih. Siapa mau jadi sekjen? Pada nggak mau. Oh, saya juga nggak mau ya, saya tenang aja kan. Habis itu kita itu dipanggil satu-satu ya kan. Saya dipanggil sama Dewan Pengawas. Mau jadi sekjen? Tidak. Wah, ya kan. Lalu Dewan Pengawas ya kan. Dewan Pengawas ngomong kayak gini. Ikhlas Sekber PMPBI hilang. Ya kan, nggak ada gitu ya. Karena ketika nggak ada pimpinannya itu ya udah. Ya sudah, maksudnya vakum gitu ya. Betul. Gitu. Nah, awalnya saya spontan ikhlas ya kan. Yakin. Gitu ya kan. Ya kan. Habis itu ya udah ya kan. Nanti ditanya lagi ya kan, coba pikirkan kembali. Tanya kembali tuh ya kan sekitar seminggu ikhlas. Enggak sih sebenarnya. Itu karena Sekber PMPBI itu kalau seandainya kita dilihat ya, kita rasakan dari momen contohnya momen menjalin sebuah hubungan ya, contoh pasangan kan. Kenapa seorang yang putus itu galau. Sebenarnya itu kangen momen-momennya kan. Iya benar. Momen-momennya kan. Ini kangen itu momennya bukan orangnya. Iya kan. Apa yang sudah dilakukan bersama gitu. Karena pernah merasakan suasana yang nyaman itu. Iya. Jadi momen itu yang selalu dirindukan. Gitu. Betul. Begitu juga Sekber PMPBI. Bukan arah organisasinya yang mau kita samakan gitu ya. Tapi momen-momen yang kita rasakan. Ikhlas gak bawa nanti adik-adik kita yang di bawah itu tidak merasakan lain ini. Enggak sih sebenarnya. Akhirnya ya udah maju dengan keterbatasan ya saya waktu dulu gitu ya. Akhirnya maju begitu ceritanya. Sendiri atau Sendiri. Berarti calon tunggal. Calon tunggal. Aklamasi tanpa ada tanpa ada pemilihan. Tadi tahun berapa kok? 2002. 2020 pas Covid. Oh, Covid ya wajar. Gitu dipilih dari teman-teman dari masing-masing provinsi itu dari Aceh sampai Papua itu ditanya setuju nggak kalau saya naik gitu. Dan mungkin mereka juga nggak ada pilihan lagi gitu ya. Enggak lah kok gitu. Dan akhirnya ya kepilih tahun 2020. Pasti kan hal seperti itu membutuhkan mental yang kuat. Betul. Ya karena kan sekali lagi saya tahu menjadi seorang pemimpin itu kita harus siap dalam segala hal. Resiko itu pasti banyak. Dibanding-bandingkan itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Sedangkan perbandingan itu ya kalau hati kita lagi lurus ya kita, berarti saya harus mencoba lebih baik lagi. Karena kan namanya pemuda itu hatinya lebih sensitif. Kalau di generasi saat ini yang selama Kosidi menjabat nih, pasti kan usianya pemuda itu kan bervariasi kan kok. Dan itu nggak semuanya itu seusia dengan Kosidi. Betul. Bener ya? Iya. Itu sulit nggak sih kok untuk menghadapi mereka? Untuk menemani sih lebih tepatnya. Menemani ya. Itu sangat sulit sih. Sangat sulit. Sulitnya itu adalah untuk menyamakan apa yang kita rasakan gitu ya, dari pikiran sampai di hati itu biar teman-teman mengerti ya kan maksudnya apa. Itu nggak mudah. Benar. Itu nggak mudah. Karena pemuda ini jiwanya berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Betul. Jiwa teman-teman muda terutama teman-teman PMP yang lainnya itu di SMP sampai SMA itu adalah jiwanya bagaimana saya bisa menikmati hidup. Ya. Gitu. Sampai SMA. Itu. Maka dunianya main, ya kan. Entah nanti dia mereka main Mobile Legends gitu ya, ya kan. Entah nanti mereka nonton
YouTube gitu atau nonton TikTok gitu. Nah, cuman dari situ kita dapat sebuah data yang kayak tadi ya, bahwa dunia mereka itu ada dunia yang mereka tuh pengen menikmati hidup. Dan kenapa mereka pengen menikmati hidup? Sebenarnya mereka juga punya pergolakannya masing-masing gitu. Gitu. Dan itu yang harus kita temanin gitu. Nah, pergolakannya itu mungkin ada satu hal yang menurut kita tuh simple, tapi menurut mereka tuh enggak. Contoh, saya kemarin ke daerah Kepulauan Riau. Waktu itu saya pakai sebuah metode pengen tahu ya, gimana sih perasaan teman-teman gitu ya. Bukan terkait wiaranya, tapi tentang hidupnya mereka sendiri. Sebutkan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Gitu. Selama 3 bulan lah ya kan, gitu. Mereka tulis gitu. Nah, contoh yang membuat mereka bahagia itu simple. Oh, saya dapat pasangan gitu. Gitu. Nah, habis itu sebutkan lagi 3 hal-hal yang membuat sedih. Gitu. Oh, rupanya yang membuat sedih itu adalah ketika seseorang ya, ada satu anak itu bisa memberi makanan yang dia suka itu di mall gitu ya. Dengan mereka ke mall ya kan, beli makanan ya kan, jauh dari rumahnya, pulang habis makanannya jatuh di depan matanya, makanan itu digiring mobil, nangis. Itu ada kedalaman luka kan sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya fungsinya teman-teman Sekber PMP adalah menemani teman-teman PMP yang punya perasaan kayak gitu tuh. Contoh, kita punya namanya pergolakan ya, yang kayak tadi itu ya. Mungkin di kita simple gitu ya, tapi di mereka itu kan berat banget. Kayak ya udah sih kalau kita ya. Tapi dia nangis gitu. Fungsinya Sekber PMP kayak gitu. Sebagai teman curhat, teman untuk menemani. Berarti tantangannya ya memang harus memahami karakteristik dari pemuda. Berarti sekarang kalau untuk anak-anak sekarang lebih ke karakteristik mereka ya yang harus dipahami. Betul. Karena kalau mau, ya kembali lagi nih kalau ngomongin pemuda. Kalau mau dibandingin, pasti berbeda dong. Tidak mungkin tidak gitu. Kalau zaman kita dulu mungkin belum ada gadget, motor pun terbatas, kendaraan pun terbatas gitu. Kalau dikatakan semangat ya jalan-jalan aja gitu. Makanya tak jarang kadang ada senior yang merasa zaman saya lebih perih, tetapi ya ini loh. Terus selain itu juga kan kondisi perkembangan saat ini ya mempengaruhi nggak sih? Kondisi sekolah, kondisi cara orang tua mendidikan saat ini juga berbeda dengan yang dulu ya. Memang untuk pihak zaman ya kan itu berbeda. Dan saya juga baru tahu gitu ya, dan baru ngerasain bahwa terkadang ketika kita ngebanding-bandingkan zaman, contoh nih ya, saya kan udah masuk ke kepala 3, terus ngebandingin dengan teman-teman PMP ya kan, waktu usianya mereka gitu ya, terus kita banding-banding itu sebenarnya ada suatu hal yang nggak pas sebenarnya kalau ngebanding-bandingin ya. Karena dari dunianya ya kan, remaja dulu sama sekarang itu kan beda. Ya kan, dunianya remaja dulu itu segala sesuatu itu kalau kita pengen itu nggak bisa instan. Benar. Iya. Perlu usaha. Mau makan aja kan harus beli makanan ya kan. Ya, contoh kita mau ke salah satu fast food lah ya. Itu kan kita harus datang ya kan, entah naik motor atau kita pakai kendaraan umum kan. Itu kan penuh perjuangan. Kalau sekarang ya kan kita pakai aplikasi aja. Ya kan udah nyampe di depan rumah. Sebab instan itu kan, itu berpengaruh ke ke pribadi. Sifat dan karakteristik pribadi. Nah, itu sih. Jadi ketika menghadapi teman-teman sekarang, mereka yang mau instan, karena dari faktor kebiasaan yang sudah dibentuk. Nah, beda halnya dengan kita, gitu. Kita juga waktu itu pengen sesuatu ya harus berjuang. Ini nggak bisa diadu, gitu. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah supaya nanti bisa nemenin teman-teman itu kita itu harus istilahnya kayak bareng sama mereka ketika melakukan sebuah kegiatan ya kan, terus kayak nemenin nih, yuk kita sama-sama ke arah sini
kebiasaan para senior itu adalah kalian tuh harusnya gini, tapi dia sendiri yang gerak, ya kan? Kita diem gitu ya, para senior. Itu sih, makanya gak bisa disamakan sama sekali. Saya juga dapat pengalaman hal ini juga ketika saya waktu itu jadi seorang senior di Sekber Jawa Barat, ya kan? Saya juga agak keras ke teman-teman. Saya mengakui saya keras ke teman-teman Sekber Jawa Barat. Tapi sekarang saya melihat banyak kondisinya udah beda, tantangannya beda. Dan ini pembelajaran buat saya pribadi. Rupanya tidak bisa disamakan. Semakin disamakan, semakin memberontak ya? Atau enggak? Dari sisi mereka yang memberontak, dari sisi saya menderita. Iya. Karena sekarang generasi apa? Generasi Gen Z. Iya sih. Gen Z. Berubah terus. Tuh, banyak perubahan. Berarti kalau ngomongin perkembangan pemuda ini sangat begitu jauh ya dengan yang dulu-dulu itu pasti jauh. Kadang senior itu membandingkan ya karena merasa kok mentalnya anak sekarang kecil sekali ya. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini yang mereka lakukan sehari-hari juga begitu ya, gimana lagi ya. Tapi ya sebenarnya untuk pemuda-pemuda berarti harusnya dengan mendengar dan ibaratnya melihat senior itu juga harus untuk jadikan pelajaran harusnya kan. Tapi kan ya kembali lagi. Iya. Kalau seandainya pengen jadikan pembelajaran dari pengaman senior ya, itu harus ada namanya kegiatan bersama. Contoh, ada satu PMP ya, ini di Kepri juga, ya kan. PMP di Kepri ini aktif, kreatif. Waktu Waisak mereka bikin perlombaan kayak Agustusan, ya kan. Nah, entah itu nanti lomba balap karung, masukin paku dalam botol gitu ya. Nah, rupanya kenapa bisa kreatif kayak gitu? Senior itu nemenin. Jadi untuk masalah perlengkapan, masalah nanti sarana dan prasarana itu dibantu sama senior. Ini kita bantu. Kamu maunya apa? Lakukan. Teman diskusi. Akhirnya mereka kreatif. Jadi PMP di sana itu sebenarnya karena di kota kecil, ya kan. Nah, tapi fungsi senior itu berjalan dengan pas dan akhirnya teman-teman itu bisa ngembangin gitu. Dan mereka senang sebenarnya di wihara karena dikasih kesempatan untuk berkarya tanpa ada namanya tekanan sama sekali karena senior juga bantu. Jadi senior memfasilitasi mereka yang bergerak. Betul. Jangan menjadi senior yang cuman kamu tuh harusnya A, B, C, D, E. Terkadang kita juga seusia kita kalau ada kayak gitu juga aduh, ya kan. Gitu. Ada keluhan ya. Iya. Tapi ketika kita jadi senior yang benar-benar kayak nemenin gitu ya, memfasilitasi supaya nanti mereka bisa tumbuh, itu akan tumbuh. Iya sih. Kayak contohnya ini yang lagi baru-baru sekarang kan dunia persepak bolaan Indonesia kan. Yang setelah sekian tahun diem akhirnya juara gitu. Mungkin itu yang juara aja senang. Kita lihat aja udah senang kan sebenarnya begitu. Apalagi kalau kita melihat pemuda-pemudi kita di wihara juga ayo berkarya, lomba, hasilnya ini kita juga sebenarnya bangga dan senang ya. Betul. Karena memang itu ya sebenarnya ketika kita ikut organisasi khususnya nih ya Sekber PMVBI itu sebenarnya kita membangun mental juga ya. Kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang kepemimpinan, menghargai orang lain gitu ya. Sebenarnya memang penting sekali nih Kak ya. Kok ya masuk ke dalam organisasi ya khususnya ini PMV, Sekber PMVBI gitu. Iya, penting. Kenapa penting? Cuma tahapannya nggak langsung seperti itu ya. Gimana tuh Kak? Tahapannya harus apa? Pertama itu ketika kita masuk PMP itu tetap nggak mungkin teman-teman PMP itu masuk PMP pengen belajar
kepimpinan. Iya, ya betul. kan? Pasti kan awal-awalnya saya mau cari temen dulu Cari teman dulu, atau cari pasangan dulu. cari pasangan Jangan. dulu. Nah, Sekarang anak-anak SMP aja cari pasangan loh. cari pasangan. Nggak kayak zaman dulu kan. Ya, contoh waktu STK itu banyak cowok-cowok yang nge-hunting sebenarnya. Dan ada yang jadian juga. Tapi sebenarnya sebenarnya harusnya bagus juga. begitu loh arahnya. Emang harusnya begitu. Iya Itu kan? itu fase kedua. Ya minimal kalau kamu mau cari jodoh itu harus sama-sama Buddhis. Kalau nggak sama-sama Buddhis ya harus tarik ke Buddhis. Tapi kalau mau cari amannya yang pasti dapat ya udah rajin aja ke wihara biar dapat. Iya, nanti dapat juga ya. Tapi betul tujuan pertama nyari temen, ya ada kenalan baru, apalagi yang cowok dapet cewek itu Seneng ya? seneng banget. Itu sebenarnya itu tahap kedua. Tahap pertama itu sebenarnya tadi pertemanan, persahabatan itu yang dibutuhkan. Iya, benar-benar. Kenapa seseorang itu masuk PMP? Nah, nanti tahap selanjutnya adalah ketika pertemanan persahabatan itu sudah terjalin dan teman-teman itu membutuhkan kayak wawasan yang lain dari PMP yang lain gitu ya, dari daerah yang lain supaya nanti itu memperkaya pengalaman mereka. Nah, makanya banyak dari teman-teman yang PMP yang apa ya namanya, yang tidak bisa ikut STK itu pengen ikut sebenarnya. Iya, Atau benar. acara provinsi itu pengen ikut. Yang ditunggu-tunggu tuh kayak gitu. Sebenarnya pengen ketemu suasana gimana ngumpul puluhan orang, ratusan orang, lebih banyak gitu ya. beda daerah gitu ya. Nah, itu tahap yang kedua tuh masuk, nanti dampaknya adalah dapat pasangan, ya kan. Itu suatu hal yang wajar ya. Tapi itu perlu. Itu perlu. Betul emang. Menurut saya perlu sih. Itu perlu. Nah, nextnya yang tahap yang terakhir itu yang ketiga itu adalah kita di sektor PMPB itu dapat kepemimpinan dan dapat kayak disiplin itu sebenarnya ketika kita menyadari. Sekarang gini ya, kayak saya nih ya, saya sebagai seorang sekjen. Nah, untuk disiplin sendiri itu bukan suatu hal yang ada di luar diri kita gitu ya. Nah, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Contohnya adalah saya tahu bahwa saya harus menghubungi atau mengerjakan pekerjaan sekber malam ini. Tapi ketika kita udah pulang kerja, pilihan kita dua, rebahan atau masih lanjut sekber, ya kan? Nah, terkadang itu kita kan sebenarnya kita sadar, ya kan, kita tahu bahwa ini harus dilakukan dulu, tapi kita memilih untuk rebahan. Itu kan sebenarnya pembelajaran ini loh, ya kan? Itu apa? Saya itu nggak keren-keren banget. Saya tuh nggak seperti kayak apa seorang sekjen pemimpin yang bagus, enggak, masih berantakan juga. Nah, sekber itu ngasih lihat, kasih sebuah cermin, lu mau apa dengan kondisi sebegini, ya kan? Lu gini-gini aja, gitu ya. Nah, terkadang kita itu nggak tahu, pemuda itu nggak tahu bahwa itu adalah diri kita yang sesungguhnya, gitu. Kita nggak sadar. Nah, akhirnya bablas. Nah, perlunya sekber PMPB itu ada satu namanya teladan atau temen, ya kan? Iya, buat ngingetin itu di sekber PMPB. Makanya disiplin, kepemimpinan dan skill-skill yang lain itu akan tumbuh ketika bonus kita, ya. Iya, bonus. Kita tahu tentang ini loh, diri kita. Iya, Saat kita berinteraksi, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kadang teman-teman kita malah jadi gong untuk mengingatkan hal itu ya. Betul. Iya sih. Dunia pemuda memang ya mau nggak mau memang seperti itu. Iya, seperti ini gitu. Iya. Tidak bisa dipaksa dan nggak bisa terlalu apa ya, dilepas juga sih. Lama-lama kayak lagu itu. Apa? Gila gitar ditarik terlalu kencang kan butuh. Betul. Aduh, ya sih kalau ngomongin pemuda kan masih berlaku nggak ya yang diucapkan oleh Soekarno? Kalau saya diberi 5 pemuda, saya akan gunjang dunia ini. Itu masih berlaku. Masih ya kan? Masih. Tapi dengan syarat bahwa si pemudanya itu, kita sebagai pemuda itu kita tahu mau ngapain dalam hidup kita. Nah, maka dengan itu kita akan ada gairah. Kita akan nemuin namanya kayak gue itu hidup untuk apa. Nah, cuman kebanyakan pemuda itu tidak menemukan itu.
Makanya ada namanya sebuah istilah quarter life crisis ya kan. Usia dari berapa tuh 24 atau 25 sampai 30-an. Itu mencari namanya jati diri atau mencari passion. Nah, permasalahannya adalah sekarang teman-teman itu yang pemuda itu mencari passion atau jati diri itu. Itu di luar dari dirinya kita gitu ya. Sepengalaman saya, semakin dicari semakin gak ketemu. Semakin menderita. Kenapa? Karena kita punya indikator bahwa ketika kita mau bahagia itu adalah A, B, C, D, E. Dan itu dicari di luar. Dan itu nggak ketemu. Dan itu stres. Saya pernah mengalami itu dari tahun sekitar 2017 sampai tahun 2019-an. Menuju 2020 yang jadi mau jadi segini itu. Saya mencari. Kenapa semakin mencari itu semakin stres gitu ya. Itu. Berarti kesimpulannya adalah menerima diri apa adanya. Betul. Ya kita berusaha, ketika kita mau kita berusaha, terus ya udah hasilnya kan di luar kendali kita gitu. Betul. Tapi secara optimal gitu. Dan satu lagi ditambah, kita lakukan apa yang kita sukai. Selama itu tidak melanggar nilai-nilai. Gitu. Dengan begitu kita akan happy. Contoh, waktu saya ke Jambi ya kan, saya ketemu dengan satu anak yang dia itu punya cita-cita pengen, bukan cita-cita sih sebenarnya, tapi kami itu mengarahkan supaya itu jadi cita-cita. Keinginan untuk bikin sebuah pameran foto, tapi temanya langit. Langit aja difoto gitu ya. Nah, setiap dia itu pengen memoto semua langit-langit yang ada di seluruh dunia. Nah, uniknya adalah langit itu sebenarnya, langit yang dia foto itu mewakili perasaan apa yang dia rasakan. Nah, biasanya manusia itu kan punya perasaan atau punya suatu hal yang terpendam ya, dan itu susah untuk diungkapkan. Itu cuma bisa kayak ada alat bantunya untuk ini loh, mewakili perasaan kamu. Nah, salah satunya dengan foto. Itu dia bisa tiba-tiba nangis ketika melihat hasil foto dia, dan sebenarnya fotonya tuh awalnya tuh agak-agak mendung gitu. Ketika dia bahagia, ya dia senyum itu ketika dia melihat, oh saya tuh pernah foto ini loh, itu mewakili perasaan. Nah itu kita sih saran ya, itu jadikan sebuah kayak pameran kecil-kecilan aja di biara. Dengan tujuan apa? Terkadang untuk memancing kita tuh untuk merasakan apa yang kita rasakan, untuk terima ini loh, terima di dalam diri itu kan susah. Itu. Berarti banyak ini pengalaman KOSIDI nih. Enggak juga. Karena kan pasti di setiap daerah itu kan berbeda dong kok. Berbeda. Tapi case-nya sama. Case-nya hampir sama ya. Untuk kondisi pemudanya juga, sama. Perkembangannya juga sama ya. Berarti rata-rata untuk pemuda saat ini benar-benar generasi stroberi. Ya, yang manis. Betul. Generasi Di stroberi. awal. Nah, generasi stroberi tapi dia punya potensi. Iya. Ketika dia udah tahu dia mau ngapain, itu akan dikejar. Iya. Sampai dapat. Gitu. Itu terbukti dengan kayak kenapa teman-teman muda-mudi itu bisa main game itu 24 jam. Tapi hal yang lain itu nggak bisa. Iya. Otomatis kan dia tuh emang pengen mencapai sebuah rank tertentu kan ya. Iya kan. Rank itu kan bahasa di game kan ya. Mencapai tingkat ini dia kan akan kejar. Begitu juga nanti kalau seandainya dia udah tahu dia mau ngapain dalam hidupnya, dia akan kejar seperti itu. Gitu. Cuman ya gak gampang gitu. Ada tahapannya. Begitu. Ada potensinya. Cuma tinggal gimana nanti kita melihat potensinya aja. Berarti memang kesimpulannya ya kok ya, dari apa yang KOSIDI sampaikan tadi, dengan kita ikut organisasi, ikut ya Cyber PMVBI, itu mengikis mental lemah juga ya kok ya. Iya. Kalau seandainya kita sadar, kalau nggak sadar ya bakal jadi BSK dengan dosa sakit hati. Dan rata-rata barisan-barisan sakit hati itu juga lumayan banyak. Iya. Seharusnya ini yang jadi pembelajaran ke
pemuda-pemuda saat ini. Gagal sekali itu jangan udah lanjut lagi, justru dengan gagal kayaknya itu. Tapi kayaknya untuk mengajarkan hal itu ya nggak gampang juga. Enak kita ucapin sih enak, kita ngomong kasih seminar, wah kalian harus begini. Tetapi kembali lagi sih seperti tadi pertama Ko Sidi ngomong, karakter yang harus kita dekatkan dengan mereka. Harus menjadi seorang climber, pendaki. Sama dari diri kitanya sih. Saya selalu diingetin nama senior yang ada di Sekber gitu ya, yang selalu menemani gitu ya. Organisasi ini Sekber PMPBI ini sebenarnya tergantung dari sekjennya gitu ya. Bukan sebagai sekjen, bukan karena sekjennya sebagai yang paling hebat, bukan, tapi yang bisa jadi role model untuk mereka, bukan. Jadi sarananya untuk belajar dulu, sehingga dari belajarnya itu tuh nanti bisa teman-teman itu bisa ngerasain. Gitu. Itu kesempatan untuk menjadi seorang sekjen, pembelajarannya itu. Gak gampang, tapi banyak pembelajaran didapat. Kan saya kan jadi sekjen itu kan ngeliat seberapa jeleknya diri saya gitu. Ketika nunda ini, ketika kita marah, bla. Itu kan sebenarnya ini diri saya yang asli. Mau diperbaiki atau enggak itu kan pilihannya ada di saya. Nah, ketika sudah memperbaiki itu gitu ya. Bukan berarti sudah sempurna sekarang ya. Gitu ya. Itu kan akan jadi sebuah pengalaman bagaimana ngelawan namanya rasa malas, ngantuk dan lain-lain kan. Itu yang jadi pengalaman untuk bisa ngajak teman-teman. Tapi ini juga butuh teman seorang sekjen gitu ya. Gitu. Jadi sama-sama. Iya, betul. Berarti sekarang kalau kita punya kesempatan aktif di PMV, walaupun hanya sendiri, ayo ajak yang lain. Itu ajak yang lain. Karena itu akan punya dampak ke yang lain. Karena saat ini kalau melihat banyak PMV, mungkin nggak hanya di Budayana deh, di lainnya juga mungkin merasakan gitu. Karena semakin kesini, ya kadang memang tinggal orang tua aja gitu. Makanya benar juga sih kata Ko Sidi tadi. Harus ada yang temenin. Terutama untuk di WIAKA ya. Di WIAKA itu kebutuhan teman-teman PMP secara organisasi itu ada 3. Teladan. Habis itu dikasih kesempatan aktualisasi diri. Ketiganya itu dikasih skill untuk kepemimpinan. Gitu. Teladan. Sepengalaman saya, selama tidak ada orang yang bisa menemani teman-teman PMP, itu PMP pasti akan hilang. Meskipun bertahan cuma 1-2. Tinggal menunggu aja. Gitu. Nah, teladan ini bisa dalam bentuk kayak pandita, ya kan, cici kokoknya, habis itu persamaan umatnya, bahkan sangganya yang benar-benar menaungi gitu. Nah, terus yang kedua, dikasih sebuah kesempatan, tapi tetap ditemenin seperti kayak PMP yang di Kepri tadi itu, ya kan, si seniornya mempersiapkan fasilitas dan sarana, kasih ke juniornya untuk melakukan sebuah kegiatan. Ya, bagus. Berarti ini pembelajaran juga bukan hanya untuk pemudanya saja, tetapi untuk senior juga ya. Betul. Untuk berperan seperti itu. Karena kalau lihat anak sekarang itu bukan tipikal kita yang kayak zaman dulu. Dulu zaman kita masih jadi pengurus sekber, mungkin di daerah bulan sekian ini saya udah libur sekolah. Berarti di libur sekolah ini udah ada target akan ada acara apa gitu. Kalau anak sekarang harus gini dulu baru dia jalan. Iya sih. Berarti pembelajarannya bukan hanya untuk yang generasi saat ini saja. Senior juga harus belajar mengenai kondisi mereka. Betul. Bahkan kalau seandainya mau ditarik ya, mungkin kamu juga nanti sebagai seorang ibu juga. Iya, tantangan banget kok. Makanya sekarang itu bukan, saya nggak tahu ini, tapi ini pemikiran saya. Kalau saya hari Minggu itu kenapa kok perut gede masih sekolah Minggu gitu? Karena takut bayangannya ketika nanti anaknya udah ini nggak terbiasa ke wihara gitu. Jadi saya mau melakukan itu dari sejak dia dalam kandungan, mau saya teler-teler, saya ajak-ajak ke wihara aja karena saya takutnya begitu. Karena miris ngelihat saat ini. Jujur saya dulu kalau ke wihara itu nggak nunggu di
Suruh ya. Suruh enggak sih, ya ke wihara aja gitu. Karena senang, bukan karena ke wihara ngapa-ngapain ya. Jujurnya senang karena bisa ketemu teman-teman. Iya. Bener, senangnya itu main-main gitu. Main. Terus di wihara itu sebenarnya ya menurut saya dunianya lebih enak karena kan kita ya kita ada puja baktinya, ada Nyanyi, mainnya, ada nyanyinya gitu. Nah, tetapi ya itu kembali lagi. Nah, kalau untuk saat ini kan anak-anak saat ini kalau nggak dihampiri, nggak apa gitu kan, ya miris. Kadang sampai ada beberapa orang tua yang rela menjanjikan akan diberikan apa supaya anaknya ke wihara. Nah, saya agak takut dengan hal-hal yang begitu tuh. Iya nggak sih? Iya betul. Di zaman saya juga masih ada. Iya kan? Iya. Saya itu ke wihara itu karena gagal nilai agama saya itu 1,3. Aduh. Tapi itu nilai agama Katolik. Karena kan waktu itu saya SMA. Saya aktif di wihara itu dari SMA sebenarnya. SMA saya itu Katolik, nilai agama 1,3 gitu ya. Saya disuruh ke wihara, saya nggak mau gitu ya. Emang wihara bisa ngasih apa waktu itu saya ngomong. Ya udah, terus mama saya ya kan ngomong, ya udah nggak dapet uang jajan, oke gitu, oke akhirnya ke wihara dengan terpaksa. Nah nanti dari sana itu dapet yang tadi tuh kehangatan hati, pertemanan, persahabatan. Habis sudah dapet itu terinspirasi dari pempek lain. Habis itu aktif di sekber, ngeliat kondisi seperti kayak gini. Itulah kenapa yang dikangenin kan momen-momen itu. Makanya mau nggak mau harus dipaksain. Betul. Sekali nggak enak ya dicoba terus. Betul. Nah kita harus dorong terus, kalau enggak ya udah. Gitu. Nah terus mungkin untuk para ibu-ibu muda gitu ya, seangkatan saya seharusnya udah ada yang punya anak gitu. Contohnya wasekjen saya juga udah punya anak kan, ini. Ketika mau ke sekolah minggu dan anaknya masih kecil, coba melakukan aktivitas dengan anaknya di sekolah minggu. Jangan dikasih kakak pembina. Buat mereka nyaman. Terkadang anak kecil nyaman itu ketika ada orang tuanya. Ya benar memang sih. Ketika tidak ada orang tua, sepengalaman saya waktu saya TK, akan masa ditinggal sendiri. Kedua nggak tahu mau ngapain karena masih malu dan takut. Ketiga itu terakhir itu pasti ada bayangan. Minggu depan nggak mau kesini lagi. Sepengalaman saya mengingat ketika saya masih TK, gitu ya. Makanya coba untuk bareng-bareng mamanya main di sekolah minggu gitu. Nggak tahu yang lain. Merasakan hal sama nggak ketika sekolah minggu orang tuanya di belakang, main-main ke depan pasti kan pada malu. Iya, masih ada malu-malunya. Terus orang tua juga harus mau mendukung anaknya ketika dia udah bergabung dengan teman-teman yang lain. Karena sebenarnya kalau ke wihara itu setidaknya itu menolong anak-anak itu untuk terhindar dari hal-hal buruk. Kalau menurut saya, orang kalau mau ngomong ke wihara ngapain sih? Cuman puja bakti, baca parita, manfaatnya apa? Mungkin tidak terlihat, tetapi setidaknya mereka akan punya namanya rasa rasa tumbuh dari dalam dirinya. Ibaratnya takut dengan, bisa kita katakan takut dengan Tuhan ya terserah lah, mau bahasa begitu juga boleh. Nah itu kan bisa membuat mereka tahu mana baik dan buruknya, karena lingkungannya udah begitu. Beda kalau nggak pernah sama sekali kita jajalkan dalam dunia itu ya susah. Makanya sekarang saya juga banyak mendengar ibu-ibu yang anaknya udah usia kerja, usia perkuliahan, ketika anaknya udah nggak aktif di wihara kebingungan. Memang harus sejak dini, harus didorong. Kalau nggak repotnya di sini. Oke. Terus untuk pemuda juga harus tahu kan ya, cari jodoh. Nah di sini kok peran sekber di sini apa sih? Peran sekber PMVBI, misalnya di kasusnya Mbak Tia tadi yang anak-anak di zaman sekarang ini jadi agak susah buat ikut kegiatan, buat ikut organisasi. Nah, ada nggak sih perannya sekber atau ada kegiatan apa di sekber itu? Kalau ditanya itu sebenarnya perannya itu bukan hanya dari sisi perannya sekber PMPB aja, tapi dari peran wihara, sangga, pandita, terutama WBI itu
ini punya perannya masing-masing untuk support ini, gitu. Oke. Ini tidak bisa disilakan ke Sekber PPBB aja, ya kan? Karena secara kapasitas kita masih belum bisa. Cuman bukan berarti kita kayak main tanggung jawab gitu aja. Ada satu hal yang bisa kita kasih gitu ya. Yang bisa kita kasih untuk itu adalah sebenarnya kita ngajak ngobrol teman-teman di provinsi masing-masing, ya kan, untuk brainstorming. Ini mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak pas nih. Kadang muda-mudi itu suruh bantu di daerah. Tujuan ya, saya nangkepnya, yang saya tangkap dan saya rasakan. Muda-mudi suruh aktif ke wiara itu supaya nanti kelihatan nama wiara, oh muda-mudinya ada, muda-mudinya besar. Secara apa namanya brandnya wiara itu ada. Oke. Nah, terus yang kedua, ketika nanti ada acara-acara muda-mudi itu bisa bantu-bantu. Ya. Terus yang ketiga, itu sebagai kayak apa ya? Kayak untuk menjalankan operasional lah. Iya benar. Betul kan? Nah, saya nanya ke teman-teman provinsi, itu yang wiara istilahnya kayak tuntut ke kita. Meskipun bahasanya kurang pas, bukan tuntut ya, kayak minta tolong lah ke kita, ya kan? Ini bukan berarti ngajain hitung-hitungan ya. Lalu apa yang diberikan wiara untuk muda-mudi? Saya balik tanya itu ke teman-teman provinsi, supaya nanti teman-teman provinsi juga aware, gitu ya. Nah, apa yang harus dikasih untuk teman-teman muda-mudi gitu ya? Jangan pakai kata-kata kayak gini nih. Kita bantu di wiara itu dapat karma baik, ya kan? Kenapa jangan pakai kata-kata ini, ya kan? Karena saya pernah ditanya sama senior, ketika saya waktu awal bergabung di tempat kerja ya, di sini gitu ya, di PJ, satu senior saya nanya, Sidi, pernah dengar nggak sih kata bantu dia itu dapat karma baik ya? Tapi apa ya karma baiknya ya? Dengan itu kan saya masih idealis. Nanti kita dapat berubah cara pandang kok, ya kan, dapat pengalaman, dapat itu, dapat ini gitu ya. Oh gitu ya. Tapi capek nggak sih? Terus saya mikir, capek lah kok. Mana karma baiknya? Mikir saya, wah ya. Orangnya masih ada yang nanya gitu, ya kan. Nah, sehabis itu ya, akhirnya saya tahu gitu. Ketika kita capek, ya kan, habis itu capek, habis itu tahu bahwa dalam capek itu sebenarnya kan ada kegelisahan, ya kan, ada nggak suka dengan teman, sahabat interaksi, nggak suka sama petinggi wiara. Ketika udah bisa berdamai dengan ini, itu karma baiknya. Cuma kan untuk translate ke teman-teman itu kan susah. Nah, fungsinya wiara itu, ya kan, adalah bagaimana membungkus ini, si karma baik ini, yang katanya karma baik, itu bisa dirasakan ke teman-teman wiara. Gimana caranya? Bukan hanya peran Sekber PPBI, ada peran ketua wiara, peran WBI. Saya mengerti maksudnya Ko Sidi. Di situ maksudnya untuk perannya Sangga WBI itu untuk kembali menguatkan pemuda tersebut bahwa karma baik itu tuh bukan tentang hasilnya saja, tapi dari hati. Gitu. Jadi nggak akan menjadi membuat mereka itu kecil mentalnya. Betul. Ketika mereka udah jengkel, saya lo udah capek angkat-angkat ini, teman saya cuma diam. Bukan itu perannya untuk yang senior begitu kan ya. Betul. Ya sih, benar sih. Kita perlu penguatan karena ketika kita bergerak seperti itu, gejolaknya pasti ada. Itu sangat besar sekali. Itulah kenapa banyak barisan sakit hati di PMP, di Sekber PPBI. Udah nggak mau lagi ke wihara begitu ya. Apa dapat kamu baterai mana? Gue dapat yang capek itu. Ya, dimarahin gitu. Berarti harus kalau kita sesama pemuda yang mengingatkan pasti lu aja, lu ngomong-ngomong gitu ya, benar sih. Berarti di situ sangat membutuhkan peran dari
Sangga dan yang lainnya ya, Betul. untuk menguatkan mereka. Ini teman-teman juga, soalnya saya juga pernah ada salah satu romo yang selalu mengingatkan semuanya itu harus dari hati gitu. Mungkin memang kalau mau dirasakan manfaatnya kita nggak bisa rasakan langsung, tapi suatu saat pasti kita merasakan gitu. Dan ketika kita orangnya, pernah mendengar nggak sih, mudah dilayani. Tapi memang benar sih, kalau kita orangnya itu dari hati, orang mau bantu kita itu nggak ragu-ragu gitu. Karena kita juga terbiasa dengan hal itu. Nah ini juga harus ditekankan oleh pemuda. Ya, apa yang ditanam akan kembali lagi ke kita. Karena kadang ada juga kan yang berpikir kayak, misalnya hari libur, ya ngapain saya ke wihara, mending kan saya di rumah. Menjalin jodoh ya sebenarnya kan. Apa kayak bertemu kita menjalin jodoh untuk karma baik berikutnya. Iya. Lebih kalau dipakainya gitu ya, sebenarnya yang kegiatan aktivitas di wihara itu dari rasa ketemu teman yang gak pas, atau ketemu dengan petinggi wihara yang gak pas, yang bikin kita jengkel dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya kalau seandainya kita bisa mengatasi itu akan jadi sebuah pengalaman untuk kita mengatasi di tempat kerja, di pertemanan, di luar wihara, di hubungan. Cuman kembali lagi, kelemahan pemuda tidak bisa melihat ini. Iya, ada yang cuman justru lebih baik saya menghindar daripada menghadapi hal itu. Karena pemuda itu kelemahannya adalah pemilih. Lebih baik memilih hal yang mereka anggap happy, bukan mereka sih sayang ya kan, kita anggap happy, dan menghindari hal yang merepotkan. Padahal kan hidup itu tidak bisa bukan sebuah pilihan harus senang-senang terus. Bahagia itu bukan berarti senang-senang terus. Bahagia itu adalah kita tuh bisa enjoy dalam kondisi apapun. Ya, setuju sih. Ya. Begitu tantangan kami di Sekber PMPB. Oke, baik. Kok ini waktunya cepat sekali ya. Cepet banget, nggak terasa. Tapi sebelum hal itu saya mau mungkin ada closing statement dari Kosidi dan Ari untuk pemuda kita di era yang saat ini agar mereka tidak berhenti berkembang. Kalau dari saya sih untuk pemuda ya kan, dan untuk teman-teman sebenarnya harus bareng-bareng sih untuk menemukan apa yang mau kita lakukan untuk hidup ini ya. Karena dari situ nanti kita tahu arah hidup kita tuh akan bisa enjoy, menikmati kehidupan meskipun up and down. Temukan itu aja dulu. Dan untuk menemukan itu perlu namanya peranan yang lain, bukan hanya saya PMPB, dari Sagin, dari MBI, dari WBI, Bulan Bahagia, dari CD gitu ya. Itu perlu ya kan, karena kita tidak bisa sendiri, karena banyak bersinerginya kan bareng-bareng lah. Itu sih. Oke, Kak. Ari ada? Mungkin ini ya, dimanapun kita berada, sebaiknya alangkah lebih baik kita memberikan hidup kita ini memberikan kebermanfaat buat orang lain gitu. Manfaat ya. Kalau dari saya rajin-rajin ke wihara, bonusnya dapat jodoh. Pengalaman berarti ya? Iya, pengalaman. Mungkin itu saja dari kita untuk pembahasan pemuda. Ingat pemuda. Seperti tadi kata Kosidi, karma baik itu tidak bisa kita nilai harus saat ini kita dapat hal-hal yang baik, tidak. Tetapi itu adalah karma baik yang kita bisa dapatkan adalah dari latihan itu sendiri. Kita akan menjadi orang yang kuat, dan ketika kita ingin menjadi orang yang kuat, tentunya kita juga perlu peranan ya. Nah, Bante dan Bapak Ibu yang udah senior, jangan lelah untuk mengingatkan pemuda. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih untuk Kosidi dan Ari. Kita akan berjumpa di suatu saat lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Semoga bermanfaat. Nah, thank you.